Essence of the Body Mind. Sun Fa Xiang. Riwayat Seci bagian 37. Bencana membangkitkan cinta kasih dan bodhisattva. Ceramah Master tanggal 12 Januari 2017 pada Ramah Tamah Relawan Seci di Qingsui. Saya yakin Anda semua juga telah melihat penderitaan di dunia semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, Master terus berpesan agar kita harus membimbing semua orang. Kita harus menyucikan hati manusia, sehingga masyarakat kita dapat menjadi amat harmonis. Ini merupakan kekuatan cinta kasih, sehingga kita dapat mengubah dunia ini dengan merubah permusuhan menjadi keharmonisan. Jenis bencana alam dan bencana akibat ulah manusia akan berubah menjadi amat harmonis dan damai. Suasana menjadi sangat harmonis dan damai. Kita mengharapkan kemunculan bodhisattva dari bumi, di negara dan wilayah manapun. Bisa ada benih bodhisattva yang muncul dari bumi. Riwayat Seci bagian 37, Bencana membangkitkan cinta kasih dan bodhisattva. Kondisi dunia internasional 1999. 1 Januari 1999, Uni Eropa mulai menerapkan kebijaksanaan mata uang baru. Era Euro resmi dimulai. 20 Mei 1999, teknologi Bluetooth diluncurkan. 20 Mei 1999, Portugal menyerahkan kedaulatan Makau kepada Tiongkok. Makau menjadi daerah administrasi khusus. Kondisi masyarakat Taiwan 1999. 29 Juli 1999, terputusnya aliran listrik dalam skala besar di Taiwan. Sebuah menara transmisi di Tainan roboh, sehingga aliran listrik dari Tainan hingga wilayah utara terputus. 21 September 1999, gempa bumi 921. Wilayah tengah Taiwan diguncang gempa berkekuatan 7,3 skala Richter yang mengakibatkan sekitar 2.400 orang tewas dan 8.500 terluka. Sejarah Seci 1999. 15 Maret 1999, peresmian Rumah Sakit Seci Yuli. 10 April 1999, Seci membantu pengungsi di Kosovo dengan bekerja sama dengan Knightsbridge International dari AS dan Médecins du Monde dari Perancis. 19 Agustus 1999, penyaluran bantuan pasca gempa di Turki. Kantor penghubung Seci Turki didirikan. 21 September 1999, pasca gempa 921 di Taiwan, insan Seci dari berbagai wilayah menyalurkan bantuan. Ceramah Master tanggal 21 September 2014. Kita sering mengatakan kehidupan manusia tidak kekal dan bumi berbahaya dan rapuh. Pada tanggal 21 September 1999, pukul 1.47 menit dini hari, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 menit. Banyak bangunan roboh dalam seketika. Lebih dari 2.000 orang tak dapat melarikan diri, sehingga mereka menemui ajal. Juga sangat banyak korban yang luka-luka. Sungguh bencana dahsyat. Gempa tersebut terjadi pada tanggal 21 September 1999. Dimulai dari gempa bumi di Turki. Ceramah Master tanggal 1 Januari 2001 pada pertemuan pagi relawan.
1 bulan lebih sebelum terjadi gempa 921 di Taiwan, tepatnya tanggal 17 Agustus, Turki juga diguncang gempa dahsyat berkekuatan 7,4 skala Richter, yang hampir sama dengan gempa yang terjadi di Taiwan. Kerusakan yang ditimbulkan di sana juga sangat parah. Gempa bumi di Turki kali itu mengakibatkan setidak-tidaknya terdapat 18.000 korban meninggal dunia. Lebih dari 26.000 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 600.000 orang kehilangan tempat tinggal. Saat itu, ada sekelompok staf seci kita dari Taiwan yang kebetulan berada di Kosovo. Akibat peperangan, terdapat banyak pengungsi dan korban luka-luka. Saat itu, kita bekerja sama dengan Médecins du Monde, aliansi dokter dari Perancis, para staf dari TAITV, dan divisi kerohanian seci, semuanya pergi ke sana untuk memberikan bantuan. Persahabatan Insan Seci tanggal 19 September 1999. Di sana, tim medis kita juga membantu memulihkan 30 klinik medis. Di saat mereka hendak kembali ke Taiwan, saya menerima kabar tentang gempa bumi di Turki. Saya segera menelepon untuk mencari tahu keberadaan 4 staf kita yang hendak kembali ke Taiwan. Saya berkata kepada mereka, "Kalian segera terbang ke Turki." Jadi dalam waktu singkat, yakni 36 jam pasca gempa, mereka sudah tiba di Turki. Dalam beberapa hari itu, saya terus membaca surat kabar. Ada suatu hari surat kabar melaporkan Turki sedang mengalami bencana besar. Taiwan di mana? Pada saat itu hatiku sangat tidak enak. Kenapa tidak tahu Taiwan berada di mana? Para insan seci Taiwan dalam waktu 36 jam setelah gempa terjadi, orang kita telah masuk ke dalam. Dari 7 negara yang datang, Taiwan yang datang paling awal. Diskusi Insan Seci Wilayah Tengah tanggal 15 Juli 2009. Demi Turki, kita memutuskan untuk mulai. Kita semua berada di bawah langit, di atas bumi yang sama. Sebuah bencana yang begitu menyedihkan terjadi di Turki. Kita seharusnya segera pergi ke sana, secara proaktif untuk membantu agar orang-orang dapat melihat cinta kasih dari Taiwan. Taiwan tidak punya harta kekayaan, namun kebajikan dan cinta kasih adalah permatanya. Berharap kita dapat lebih banyak memberi manfaat kepada dunia. Berharap bencana akibat ulah manusia di Kosovo dan bencana alam di Turki dapat menyadarkan semua orang. Berharap agar lebih banyak orang-orang yang berbaik hati datang untuk menciptakan berkah demi dunia. Proyek ini mulai digerakkan para insan seci di seluruh Taiwan. Semua sudah mulai bergerak. Pertemuan pagi relawan tanggal 20 September 1999. Ada seorang penjual semangka di Kaohsiung yang melihat insan seci di sana, sedang meminta sumbangan cinta kasih. Melihat ada orang yang lewat begitu saja tanpa mempedulikan, penjual semangka ini lalu membawa mikrofon speaker, mulai berteriak di sana. "Jika Anda menyumbang 100 NTD, saya akan menghadiahkan sebuah semangka." Sungguh, ya, benar-benar begitu menyumbang, maka akan dapat membawa pulang sebuah semangka. Ini membuat saya sangat tersentuh. Ini sungguh adalah membeli hati cinta kasih dan menghadiahkan cinta kasih. Ini sungguh sangat menyenangkan. Tentu saja di samping juga ada seorang bibi penjual sayur. Juga berteriak mengatakan bahwa jika Anda menyumbangkan uang kepada seci, maka saya akan menghadiahkan Anda seikat sayuran. Kebaikan hati semacam ini benar-benar sangat menyenangkan. Seorang komite wanita lalu berkata bahwa ketika ia melihat semua orang tak peduli, dia berpikir untuk berjalan lebih cepat untuk mencari sebuah tempat yang lebih hangat. Jadi dia berjalan dengan lebih cepat lagi. Pada waktu berjalan dengan sangat cepat, di belakangnya ada orang yang memanggilnya.
Secie, Secie, Anda jangan berjalan begitu cepat. Dia berpikir siapa yang sedang mengejarnya. Ia memalingkan wajahnya. Ada seseorang yang merangkak di tanah. Seorang penyandang cacat. Dia merangkak dengan sangat cepat untuk membawa uang yang akan disumbangkan. Bisa ada pula hal yang demikian menyenangkan. Ramatama Insan Seci tanggal 17 September 2000. Namun ketika saya sampai ke Taichung, seorang staf datang kepada saya dan berkata, "Master, para relawan komite saat mereka sedang menggalang dana di jalan, tiba-tiba muncul seseorang yang sangat galak. Wajahnya sangat garang. Datang sampai di hadapan dan meludahi mereka. Para relawan komite yang tiba-tiba menghadapi kondisi semacam ini, wajah mereka tidak berubah, dan mereka masih membungkukkan badan dan berterima kasih. Terima kasih." Gadis muda ini, staf kita, lalu berkata, "Ketika saya mengetahui peristiwa ini, melihat para paman dan bibi, pembinaan diri mereka semacam itu, dan kerja kerasnya mereka, apa yang kami lakukan di dalam kantor tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan mereka. Saya pun sungguh sangat terkesan. Apa yang dimaksud dengan membina diri? Setiap tempat bukankah semuanya merupakan ladang pelatihan diri? Di Hsinchu, saya juga ada mendengar kisah yang sama. Ada orang yang melihat relawan komite yang memegang papan yang bertuliskan mengirimkan cinta kasih ke Kosovo. Slogan ini, bahkan ada orang yang sampai memukul papan tersebut. Namun, bodhisatwa komite kita masih tetap membungkuk dan berterima kasih. Dan masih ada beberapa orang bertemu relawan komite yang memegang kotak cinta kasih. Orang-orang datang ke hadapannya dengan sikap yang sangat buruk. Mereka mencoba untuk merogoh ke dalam kotak cinta kasih. Reaksi relawan komite kita sangat lincah. Saat mereka menjulurkan tangan ke dalam, merogoh kotak sumbangan, relawan komite segera membungkukkan badan. Bodhisatwa komite kami bertanya, "Tuan, ada apa dengan Anda?" Pria itu berteriak, "Bagaimana dengan Taiwan? Mengapa kamu terus membantu negara lain? Kenapa kamu tidak menyelamatkan Taiwan saja?" Hatiku sakit saat mendengar ini. Kenapa orang Taiwan selalu berkata, "Mengapa kamu tidak menyelamatkan Taiwan?" Tanggapan saya saat itu adalah, jika Taiwan sampai perlu diselamatkan, berarti keadaan sudah sangat buruk. Bahkan ada seorang laki-laki jarinya menunjuk ke wajah komite kita. "Di mana Kosovo? Di mana Turki? Tunjukkan padaku dengan jarimu. Aku akan menyelamatkan jika aku bisa melihatnya." Ketika berita itu sampai kepada saya, hatiku seperti diguncang gempa. Jika bencana sudah dekat, bisa kita tunjuk dengan tangan. Kita akan menangis karena penderitaan. Kita tidak ingin bencana terjadi di dekat kita, apalagi dalam jangkauan yang dapat ditunjuk oleh jari kita. Ramatama Insan Seci, tanggal 19 September 1999. Kita membantu negara-negara di dunia yang dilanda bencana dunia dengan menyumbangkan hal yang dibutuhkan. Tetapi hal yang terpenting adalah menghimbau orang-orang untuk tetap waspada. Meskipun dalam keadaan tenang, apakah bencana alam akan terjadi di Taiwan? Tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu bahwa Taiwan adalah sebuah pulau. Taiwan juga memiliki zona gempa bumi. Bodhisatwa semua, sebagai tambahan untuk melatih cinta kasih kita, mari mengajak teman kita dan tetangga kita, komunitas dan masyarakat kita, sehingga setiap orang dapat mengembangkan cinta kasihnya terhadap Taiwan. Melindungi dengan cinta kasih. Orang yang dapat menolong orang lain adalah terberkahi. Semua orang jadilah orang yang dapat menolong orang lain. Pertemuan pagi relawan tanggal 21 September 2004. Saya mengatakan kepada semua orang bahwa kita harus selalu waspada meskipun dalam keadaan tenang. Di malam hari itu saya masih mengatakan
bahwa bencana Turki bukan mustahil bisa terjadi di Taiwan. Dan bencana itu terjadi pada malam hari, tanggal 20 September. Tidak ada yang menyangka hal tersebut. Di antara tanggal 20 dan 21, pada dini hari pukul 1:47 pagi hari, bumi mulai berguncang. Mulai dari saat itu hati saya hancur lebur. Air mata pun sudah mengering. Bodhisattva bermunculan dari bumi yang terluka. Ceramah Master tanggal 15 Juli 2009. Pada diskusi relawan Seci wilayah tengah, bencana seperti ini mungkin saja terjadi di Taiwan, tetapi tidak terpikirkan akan secepat ini. Mengapa bisa terjadi secepat ini? Ketika itu hati saya sangatlah khawatir. Setelah gempa masih terjadi pemadaman listrik sebentar. Kami segera mendengarkan berita di radio. Tak berapa lama, listrik pun menyala. Maka kami menyalakan televisi untuk menonton berita. Yang pertama terlihat adalah di kota Taipei. Sebuah bangunan besar di sebelah stasiun kereta Songshan sudah roboh. Ceramah Master tanggal 19 Januari 2016. Pada pemberkahan akhir tahun wilayah tengah, seorang anggota komite dari Taipei memberitahu saya. Dia sudah berdiri sangat lama di depan bangunan itu. Jaraknya sangat dekat. Ketika berjalan keluar, sudah dapat melihat bangunan ini. Ini adalah telepon yang pertama. Telepon yang kedua berasal dari Taichung. Telepon ini memberitahu bahwa area gempa berada di daerah Puli, Nantou. Sangat parah. Jalanan sudah terputus. Saya terus menerima telepon yang masuk satu demi satu, sejak malam itu hingga pagi. Cuplikan dialog. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Tuan Cheng, di sana kalian harus lebih berhati-hati. Segera sediakan bantuan buat korban bencana. Dari sini, kami akan mengirim uang kontan ke sana. Lihat, apakah itu orang yang terluka atau orang yang melarikan diri keluar tanpa membawa apapun. Segera beri mereka uang agar dapat dipergunakan. Lihat di daerah apa, ada berapa orang, perkiraan berapa. Nanti kalian pergi lihat. Lihat di daerah mana. Orang yang berhasil keluar tetapi tidak membawa barang apa-apa. Situasi seperti itu, segera berikan mereka bantuan dana. Bukan hanya diberi ke keluarga korban yang meninggal. Kota Dali, Taiwan Tengah. Institut Kedokteran Chung Tai di Kota Dali dan rumah sakit di Dali kabarnya meminta bantuan dari kita. Sehingga dokter kita sudah pergi ke sana. Terdapat juga Jiji, Chaotun, dan Tongsi. Maka kita harus pergi ke Taiwan Tengah. Begitu serius di Taiwan Tengah. Mereka bilang di sana hanya ada 2 orang dokter dan perawat. Barusan Master melihat sebuah rumah sakit di Nantou. Rumah sakitnya kebakaran. Sekarang mereka sangat kekurangan tenaga medis. Bahkan Su Qing sudah bergerak membantu rumah sakit di kota Dali. Sekarang sudah ada 7 tempat. Mereka bilang hanya bisa mengirimkan 2 atau 3 dokter saja. Para dokter di Tima juga pergi ke sana. Mereka juga membawa peralatan, obat-obatan, dan perawat juga ke sana. Saat ini ada sekitar 7 lokasi. Ceramah Master tanggal 21 September 2004. Pada kebaktian pagi relawan, pada hari itu saya sungguh amat bersyukur. Pada rumah sakit Seci di Hualien, di sana ada para perawat dan para dokter yang dengan sigap memanggul tas mereka, lalu dengan cepat segera terbang ke area bencana. Sampai di area bencana, jalanan ditutup. Cepat-cepat pada malam itu pula mereka mengendarai mobil dengan menumpang kendaraan beroda 4. Sebagian orang pergi ke Tongsi, yang lainnya pergi ke Nantou. Demikianlah mereka menolong orang dengan penuh dedikasi, bekerja keras, dan tidak takut akan bahaya. Baksos bencana ini semua orang berbagi tugas.
Seragam biru putih relawan Seci berada di lokasi bencana. Bagaikan bodhisatwa yang muncul dari bumi, muncul dari segala penjuru pergi ke lokasi bencana. Ada relawan yang sudah mulai berencana menggalang dana. Ada pula relawan tim pengobatan kita, mendirikan pelayanan kesehatan satu demi satu di area bencana. Ramatama relawan Seci di Taoyuan, tanggal 31 Agustus 2009. Saya 2 hari berada di kantor pusat Hualien. Sebetulnya separah apa di lokasi bencana? Panggilan telepon tanpa putus terus melaporkan. Barang-barang apa yang mereka butuhkan? Kami terus menerima panggilan telepon. Bagaimana agar kami dapat menyediakannya bagi mereka? Dalam 2 hari ini ada 2 hal yang membuat hati saya paling sedih. Yang pertama adalah kantong mayat. Pertama kali menelepon, mereka meminta 500 kantong. Tak lama kemudian, ada telepon lagi. Apakah bisa menyiapkan 1000 kantong? Sebentar kemudian, meminta 1500 kantong. Jadi kami mengirim 2000 kantong sekalian. Namun tidak lama kemudian, Master, apa bisa meminta ke rumah sakit agar memesan 2500 ke pihak supplier? Ini membuat hati saya amat sedih. Yang lebih menyusahkan hati saya lagi adalah saat mereka menelepon saya dan menanyakan, apakah kita bisa menyediakan 10 kontainer freezer buat mereka? Saya bertanya, untuk apa itu semua? Untuk menyimpan jenazah. Pada saat itu, Tuan Li Chongqi mempunyai perusahaan maskapai pelayaran. Jadi saya meneleponnya dan bertanya, bisakah kamu mengirimkan 10 kontainer freezer? Untungnya, ia bisa mengirimkan beberapa freezer dari Kaohsiung dan dari setiap pelabuhan mengirimkan freezer. Yang membuat saya lebih tersentuh adalah relawan Sucheng dari Taipei wilayah tengah dan Kaohsiung datang bersama dan bergiliran masuk ke dalam freezer setiap setengah jam untuk merotasikan letak jenazah di dalam freezer. Pertemuan pagi relawan tanggal 21 September 2004. Ini paling menyedihkan dan membuat hati saya hancur karena rumah yang rusak bisa dibangun kembali, tetapi orang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Jadi di tanggal 21 dan 22, dalam 2 hari ini hati saya begitu sakit. Saat itulah saya menyadari apa yang dimaksud dengan kesedihan luar biasa tanpa bisa berkata-kata. Griha Jingse tanggal 23 September 1999. Sebelum gempa bumi terjadi, saya pernah berkata bahwa dibandingkan dengan populasi Taiwan, karma baik yang kita ciptakan sangatlah sedikit. Saya pernah berkata bahwa kita belum memiliki cukup banyak orang yang bisa bersiteguh dalam berbuat baik. Tidak mendonasikan banyak uang bukan masalah, tetapi kita harus bersiteguh berbuat baik. Cuplikan dialog. Hati saya sungguh terasa hampa. Setiap kali memikirkan gempa ini, saya ingin menangis. Air mata saya benar-benar sudah kering semua. Kalian semua harus berupaya keras menunaikan tanggung jawab kalian. Ceramah Master tanggal 21 September 2004 pada pertemuan pagi relawan. Jadi saya meninggalkan Hualien pada tanggal 23 dan pergi ke wilayah tengah Taiwan. Saya tahu bahwa dampak bencana di wilayah tengah paling serius. Saya juga sangat bersyukur kepada insan Seci di Taipei. Berhubung mereka tahu bahwa saya akan melewati Taipei dan ganti kereta di Taipei, mereka pun pergi ke stasiun untuk melaporkan kondisi bencana di Taipei kepada saya. Mereka juga meminta saya untuk memberi mereka suatu prinsip dan metode penyaluran bantuan bencana. Cuplikan dialog tanggal 23 September 1999 Stasiun Taipei. Apakah kalian sekarang mengalami kesulitan? 5.000 dolar NT adalah bantuan darurat untuk beberapa hari itu.
Kini kalian harus mulai melakukan pendataan. Setelah itu, barulah kita mengevaluasi berapa banyak uang yang perlu dibagikan kepada setiap keluarga. Terhadap korban meninggal, setelah ditemukan jenazah korban, akan dikremasi atau dikubur. Jadi, kalian perlu mengerahkan tenaga secara bergilir. Bila tim penyelamat tidak beristirahat, kita tak boleh beristirahat. Sebelum orang-orang yang menderita menjadi stabil kembali, kita harus tetap mendampingi mereka. Berusahalah untuk memberikan penghiburan. Sampaikanlah pada mereka bahwa Master sangat bersyukur kepada mereka semua. Kondisi di sini membuat saya merasa agak lega, karena kondisi semua orang sudah stabil. Barang bantuan di sini cukup banyak. Namun kondisi di wilayah tengah berbeda. Masih ada banyak orang yang belum menerima barang bantuan. Ada yang dicici, ada pula yang ditongsi. Adakah orang yang membawa rumah rakitan sementara ini ke kantor cabang Seci di Taipei? Tidak, saya tidak melihatnya. Mengapa ada yang bilang sudah dibawa ke sana? Tidak ada. Coba cari tahu. Jika ada di sana, bisakah kalian membawanya ke sini agar saya bisa melihat ini barang seperti apa? Rumah rakitan sementara. Bukankah lebih cepat jika kita memilikinya? Mungkin bukan yang sudah dirakit menjadi rumah. Itu perlu dirakit sendiri. Coba kalian mencarinya di kantor cabang Seci di Taipei. Ceramah pagi Master tanggal 21 September 2014 di wilayah Puli, Chaotun, dan Nantou. Banyak sekali relawan Seci kita rumahnya juga yang terdampak. Ada juga yang rumahnya roboh. Orang-orang berlarian keluar. Begitu keluar untuk melihat, semua rumah telah terkena bencana. Mereka buru-buru hendak kembali ke rumah. Banyak orang mengatakan, mereka tak boleh masuk kembali. Bumi masih berguncang. Saya harus masuk ke dalam. Jadi saya menyeruak masuk dan membawa keluar seragam Seci milik mereka. Dia mengatakan apapun tidak penting. Mau memberikan bantuan bencana, pada saat ini yang paling penting saling mempedulikan antara sesama. Dimulai seperti ini dan memakan waktu beberapa bulan, mereka mendirikan tenda dan tidur di lantai. Tiap-tiap hari menghibur orang. Setiap hari selalu menyiapkan makanan hangat sebanyak 3 kali. Banyak yang dimulai dari hal seperti ini. Pertemuan pagi relawan tanggal 21 September 2016. Ketika gempa bumi ini terjadi, ini adalah bencana. Bencana besar. Tetapi banyak pula bodhisatwa yang merasa terpanggil. Mereka muncul dari dalam bumi. Banyak bodhisatwa Seci yang sekarang adalah bodhisatwa yang muncul dari masa itu. Mereka semua mengabdikan diri mereka untuk bersumbangsi. Hingga saat ini, mereka masih begitu tekun dan giat. Perumahan Cinta Kasih dan Proyek Harapan. Ceramah Master tanggal 20 Januari 2016. Pada pemberkahan akhir tahun wilayah tengah, saya masih ingat waktu itu, melihat gunung besar yang terbelah menjadi 2, dan dengan seketika, lapisan puncak Ciu-Ciu seperti terkelupas. Tanahnya tandus. Ini sungguh menyeramkan. Penduduk setempat ketakutan. Namun kita bisa membangkitkan cinta kasih mereka. Ini juga sungguh menyentuh. Pada saat itu, relawan Seci segera tanggap darurat, menenangkan korban bencana, memberikan tempat tinggal, dan menstabilkan hidup mereka. Selama upaya tanggap darurat, kita dengan segera memberikan tempat tinggal yang aman untuk setiap orang. Pada saat yang sama, kita juga membangun perumahan cinta kasih. Pada saat itu, saya juga tinggal di wilayah tengah lebih dari 1 bulan, di kantor cabang Taichung. Setiap pagi, saat relawan Seci dari wilayah tengah dan selatan bersiap-siap untuk keluar rumah, saya akan mengingatkan mereka dan memberikan arahan. Suatu hari saya berkata kepada mereka, "Saya sangat sedih
dan tidak bisa berkata apapun. Ini adalah bencana yang tiba-tiba. Penderitaan mereka bukan karena kemiskinan. Jadi saya tidak tega melihat mereka tinggal di tenda. Kita segera mencari lahan dan mengatur. Di sana, kita mengangkut batang baja, membawa paving block dan lain-lain, serta memasang paving block yang saling bertautan. Ini adalah upaya bersama relawan dari wilayah utara, tengah, dan selatan. Cuplikan dialog. Karena kontrak yang kami tanda tangani dengan orang lain pada saat itu menyatakan bahwa itu akan selesai pada 6 Oktober, atau itu batas waktunya. Dalam masa ini, kalau mereka sudah punya, minta agar dikirim secepatnya. Kami hanya punya 3 rumah rakitan. Bapak Iau dan yang lainnya pergi ke sana, membawa payung ke dalam. Di tenda itu, airnya sudah membanjir. Dia bertanya, "Kalian seperti ini, sudah kebanjiran. Kalian semua tinggal di sini." Nenek itu berkata, "Saya berbaring di sini, berbaring di situ, semua dikelilingi air." Ceramah Master tanggal 21 September 2016. Pada pertemuan pagi relawan, 17 desa cinta kasih, penduduk desa dari 1.743 keluarga. Mereka tinggal selama 4 hingga 5 tahun. Paling cepat adalah 2 atau 3 tahun. Ada yang telah menemukan rumah idaman mereka, membeli atau menyewanya. Ada yang tinggal paling lama. Seseorang datang dan menceritakan bahwa ia tinggal di sana selama 5 tahun. Rumah itu memberikan rasa aman untuk tinggal. Pikiran dan tubuh merasa tenang, hidup dengan damai, sehingga mereka bisa melewati masa yang sangat sulit ini. Meskipun burung pipit kecil, maksudnya walaupun rumahnya kecil, tapi 5 organ dalamnya lengkap. Maksudnya namun semua kebutuhan lengkap di dalamnya. Yang ditakutkan adalah kalau di dalam terlalu panas. Jadi di luar, kami juga membangun sebuah taman untuk publik dan jembatan kecil dengan air yang mengalir. Pemandangan seperti itu sangat indah. Berharap saat mereka pulang, di dalam sangat panas, di luar semua orang berbincang-bincang. Awalnya tidak saling kenal. Dikarenakan tinggal di dalam perumahan cinta kasih, biasanya tentu ada berbincang-bincang di luar seperti ini. Berbincang hingga akhirnya jadi teman baik. Mereka sekarang masih sering saling berhubungan. Kebersamaan seperti itu adalah teman baik. Juga terlihat sangat hangat. Anak-anak di saat itu begitu kecil. Sekarang, anak-anak sudah di universitas. Ini adalah karena waktu dapat membuat segala penderitaan berlalu, sehingga bisa merubah kehidupan kita sendiri. Bukankah ini semua pikiran merupakan pelopor segalanya? Kekuatan dari cinta kasih membuat semua orang mengakumulasi, bersumbangsi adalah tanpa pamrih. Namun berharap setiap orang dapat membangkitkan sebuah niat cinta kasih ini, kemudian membalas budi kepada dunia. Pertemuan Insan Suci Nantou, tanggal 3 Juli 2017. Harus diingat bahwa ini adalah karena semua orang proaktif di dalam masyarakat, bersumbangsi dengan kekuatan cinta kasih. Ini karena kita sangat menjunjung tinggi dunia dan masyarakat yang abadi. Harapan dari masyarakat terletak pada pendidikan. Di dunia, harapan orang tua dalam keluarga terletak pada anak-anak. Keberhasilan anak-anak terletak pada pendidikan. Singkat kata, demi dunia dan demi masyarakat. Cuplikan dialog. Budi orang tua sangat luhur. Orang yang budiman dapat berlapang dada. Orang yang picik berpikiran sempit. Ceramah Master pada pemberkahan akhir tahun wilayah tengah,
tanggal 19 Januari 2016. Usia sekolah dari anak-anak adalah terbatas. Sekolah menengah hanya 3 tahun. Bila agak tertunda pendidikan mereka, 3 tahun berlalu dengan cepat. Sekolah dasar juga hanya 6 tahun. Kita tak boleh menunda pendidikan anak-anak. Maka sekolah harus segera dibangun. Meminta bantuan dari Dinas Pendidikan. Berapa banyak sekolah yang membutuhkan bantuan? Demikianlah sederet daftar nama sekolah yang tercetak terus dari mesin fotokopi. Setelah itu saya terus mencentang dengan teliti. Sampai 2 orang wakil presiden di belakang saya mengatakan, "Master, sudah lebih dari 30 sekolah. Semua yang Anda centang adalah sekolah yang besar." Seorang lainnya mengatakan, "Apakah kita punya uang sebanyak itu?" Pokoknya saya mendengarnya, tetapi seperti tidak mendengar, dan masih terus mencentang. Terus saja mencentang. Hampir 50 sekolah yang telah dicentang. Ketika mereka melihatnya, mereka bilang, "Master, bagaimana kita melakukan ini?" Saya berkata, "Lakukan perencanaan terlebih dahulu, baru dirundingkan kemudian." Selama jangka waktu itu juga sangat menghimbau. Kala itu ada berapa banyak negara yang datang membantu kita. Ada 20 negara yang datang memberi bantuan akibat gempa 921. Relawan Seci menggalang dana di 13 negara. Lalu kembali ke Taiwan untuk memberi bantuan kepada korban gempa 921. Di sini juga karena anggota Suceng kita sangat banyak. Relawan dari selatan dan utara, baik yang bisa membangun rumah atau yang tak bisa membangun rumah, semua berbondong-bondong pergi ke daerah selatan. Sehingga semuanya dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun lebih. Sekarang, jika kita dari jalan raya melewati sekolah tersebut, dari jauh sudah terlihat bahwa itu dibangun oleh Seci. Pembangunan setelah gempa 921. Sungguh, ketika kita melihatnya sekarang, masih kelihatan sangat baru. Pemberkahan akhir tahun wilayah tengah tanggal 20 Januari 2016. Ketika membangun sekolah dalam beberapa tahun itu, sebelum selesai dibangun, kita juga membangun ruang kelas sementara yang sangat nyaman. Ruang kelas sementara juga dibangun dengan sangat aman. Kemudian pindah ke sekolah baru untuk belajar. Ruang kelas sementara, tim relawan komite kita dari Rumah Cinta Kasih itu. Ruang kelas sementara itu, kita membongkar dan mendaur ulang kembali. Kita membawa kembali setiap bagian atap dengan sangat bersih, dan tidak ada satu sekrup pun yang terbuang. Semuanya dibawa kembali untuk didaur ulang. Satu persatu depo pelestarian lingkungan. Semua terus menggunakan barang daur ulang dari Rumah Cinta Kasih. Dan juga ada sekolah ruang kelas sementara. Kita terus menjaga, terus berulang kali memanfaatkannya. Beginilah Bodhisattva menyayangi dan menghargai umat manusia, mencintai dan melindungi bumi, menghargai berkah yang demikian. Coba kalian pikirkan, bukankah ini cinta kasih? Cinta kasih ini kita bersumbangsi dengan cinta kasih yang paling tulus. Sudah lebih dari 10 tahun. Suatu kali saya pergi ke Tongsi. Dari jauh sudah kelihatan, itu adalah sekolah yang kita bangun. Beberapa relawan komite konstruksi kita berkata, "Master, kita menggunakan batangan baja jenis ini, menggunakan cara SRC, Steel Reinforced Concrete." Dia mengatakan bahwa ada gedung 30 lantai saja tidak menggunakan yang seperti ini. Saya mengatakan, sekolah tidak boleh runtuh. Rumah sakit juga tidak boleh roboh. 2 bangunan ini adalah jika sampai terjadi bencana, saat itulah bangunan ini bisa difungsikan kegunaannya. Maka harus sangat aman. Jadi inilah sekolah yang kita bangun. 921, gempa bumi 21 September.
Sekolah yang dibangun sejak gempa 921 di tahun 1999. Misi pendidikan sudah dilakukan beberapa tahun. Konsep pemikiran orang lama-lama sudah berbeda. Saya berharap konsep pemikiran misi pendidikan harus kembali menghormati guru dan menjunjung ajaran. Hanya dengan demikian, anak-anak dapat diajari dengan baik. Kalau tidak, membangun sekolah hanyalah hardware. Untuk membangun suatu bangunan yang kokoh tidaklah sulit. Untuk mengajari anak tentang pemahaman dan konsep pemikiran benar, ini barulah benar-benar filosofi pendidikan. Sehingga kita membantu sekolah-sekolah untuk menuliskan sejarah sekolah. Setiap sekolah hendaknya memiliki buku sejarah sekolahnya sendiri. Tanggal 28 Desember 2004. Pemberkatan akhir tahun Taiwan wilayah utara. Ada beberapa anak sebelum gempa bumi 921, ada yang nakal dan tidak rajin belajar. Setelah mereka mengalami gempa bumi 921, ada beberapa saat mereka belajar di kelas-kelas sementara. Mereka juga melihat Seci mulai membantu membersihkan tanah, lalu membangun sekolah dari nol. Lalu satu sekolah pelan-pelan mulai terlihat. Saat Seku Sepo relawan Seci membantu proyek dengan sepenuh hati, melihat mereka semua bersatu hati, harmonis, saling mencintai dan saling membantu, mereka dalam bersumbangsi memberikan cinta kasih dan damai. Dengan tidak disadari, membuat anak-anak ini tersentuh. Anak-anak pun berkata, Seku, Sepo, bersusah payah bersumbangsi. Mereka ingin membalas budi dengan rajin belajar. Ini yang saya dengar dari kepala sekolah dan guru-guru. Sehingga setiap sekolah membantu semangat yang tekun dan rajin belajar. Untuk membalas budi Seci, oleh karena itu, semua anak mulai rajin belajar. Juga merubah sifat nakal mereka dan memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Bukankah ini adalah hasil pencapaian yang sangat baik dan merupakan penghargaan terbesar untuk kita? Membantu Turki pada saat yang bersamaan. Ceramah Master tanggal 29 Oktober 2015 pada pertemuan pagi relawan. Pada tahun 1999 terjadi gempa 921. Kita mulai menyalurkan bantuan bencana di Taiwan. Ada relawan Seci yang bertanya kepada saya, Taiwan sendiri tengah dilanda bencana sebesar ini. Apakah kita akan terus menyalurkan bantuan ke Turki? Saya berkata, tentu saja. Bencana di Turki belum berlalu. Meski kini Taiwan juga dilanda bencana. Jadi berhubung kita telah memutuskan untuk membantu Turki, kita akan tetap mengikuti rencana semula. Saat itu United Daily News membuat sebuah kalimat yang berbunyi, kalau Turki dilanda bencana besar, di manakah Taiwan? Saya membacanya, saya berkata, di manakah penulis artikel ini? Kemudian saya tahu bahwa dia berada di Turki, yaitu Bapak Faisal Hu. Kita menghubungi Bapak Hu dan berkata padanya bahwa Taiwan sudah ada di sini. Pertemuan pagi relawan tanggal 1 September 2001. Pada tanggal 24 di hari itu, kita telah membeli kasur anti air di daerah sana. Juga ada 3.000 lebih selimut. Telah dibagikan semuanya. Sejak saat itu dia mulai terjun berpartisipasi. Kita mendirikan rumah cinta kasih. Mereka suami istri menyumbangkan banyak tenaga. Kita mendirikan rumah cinta kasih untuk mereka, yaitu sebidang tanah yang sangat luas. Kita bantu mereka membangun 100 sampai 200 rumah cinta kasih. Sekarang pemerintah setempat menggunakan rumah cinta kasih ini sebagai poros. Di sekelilingnya, mereka membangun gedung tinggi. Pertemuan pagi relawan tanggal 29 Oktober 2015. Kali ini kita kembali bekerja sama dengan Turki. Pihak penerima bantuan adalah para pengungsi.
Salah satunya adalah seorang ibu. Dia datang ke lokasi baksos pembagian bahan bantuan, mengutarakan bahwa dia pernah tinggal di rumah cinta kasih tahun 1999. Dia juga penerima bantuan seci. Dia mengatakan bahwasanya pada tahun itu dia adalah seorang mahasiswi. Sekarang sudah menjadi ibu dari 2 anak. Begitu ia melihat relawan berseragam biru putih, dia mengatakan begitu melihat terasa sangat dekat. Jalinan jodoh menyambung hingga 10 tahun lebih. Sekarang bertemu kembali. Dia juga bergabung dengan barisan relawan. Inilah jalinan jodoh yang tak terbayangkan. Singkat kata, kehidupan manusia begitu singkat. Lahir, tua, sakit, meninggal, hukum alam adalah demikian. Suatu hari juga akan lenyap. Akan tetapi dalam jiwa kehidupan kita, apakah ada sebuah benih pohon yang sangat baik dan indah ini? Ini harus benar-benar dari ladang batin kita yang dalam. Dapat menyebarkannya, menanam benih sebab seperti ini. Harus dilakukan. Hal yang benar, lakukan saja.